Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Statistika Non-Parametrik. Nah, untuk materi video kali ini mengenai koefisien kendal untuk konkordansi yang merupakan subbab dari korelasi dan pengujian signifikansinya yang terakhir atau yang kelima. Nah, fungsinya di sebelumnya itu kan kita juga sudah memperhatikan ukuran korelasi antara dua set peringkat dari n objek atau individu. Nah, sekarang kita akan mempertimbangkan ukuran hubungan atau korelasi beberapa tingkat tetap masih di n objek atau individu, tapi sekarang kita akan memiliki set peringkat. Nah, untuk menentukan asosiasi atau korelasinya di antara kaset peringkat tersebut, itu bisa menggunakan koefisien konkordansi dari kendal, yaitu kita simbolkan dengan W. Sedangkan untuk koefisien korelasi Rayleigh-Spearman dan juga kendal yang biasa, kendal tau, itu menyatakan derajat asosiasi antara dua variabel yang diukur atau ditransformasikan ke ukuran peringkat. Sedangkan W itu adalah koefisien konkordansi kendal W, itu menyatakan derajat asosiasi antara K variabel tersebut. Ukuran seperti itu mungkin sangat berguna dalam studi interjudge. Jadi ada beberapa judge yang lebih dari 2 ya, dan juga memiliki aplikasi dalam studi cluster variabel. Sebagai rasionalnya, solusi untuk masalah memastikan kesesuaian keseluruhan di antara kaset peringkat mungkin tampak masuk akal untuk menemukan nilai dari koefisien korelasi Rayleigh-Spearman ataupun punyanya si kendal yang tahu ya. Tapi di Rayleigh-Spearman maupun yang kendal tahu itu kan untuk 2 saja. Berarti kalau misalkan ada kaset, berarti kita harus menghitung sebanyak kombinasi K2 koefisien korelasi peringkatnya, baik maupun menggunakan Spearman ataupun menggunakan kendal tahu. Kecuali K-nya sangat kecil, nggak masalah ya. Misalkan tadi 4 dari 2 aja sudah 6 korelasi. Tapi kalau kita mau menyimpulkan dari 6 korelasi itu cukup sulit sekali ya, cukup menyusahkan, dan ini pasti prosedurnya cukup banyak karena dia nilai kombinasinya pasti melebihi dari nilai K-nya ya. Sehingga itu nanti akan sangat membosankan perhitungan menggunakan Rayleigh-Spearman maupun kendal tahu. Oleh karena itu, perhitungan W jauh lebih sederhana dan W memiliki hubungan linier yang dengan rata-rata dari koefisien korelasi Rayleigh-Spearman pada semua kelompoknya. Nah, jika kita ingin menunjukkan nilai rata-rata koefisien korelasi peringkat Spearman antara kombinasi K2, pasangan ranking atau peringkat yang memungkinkan sebagai Rayleigh-Spearman tapi average-nya ya, rata-rata. Oleh karena itu tulisannya RSAV. Maka rumusnya akan menjadi seperti ini ya, di mana ini adalah nilai korelasi koefisien korelasi Rayleigh-Spearman yang rata-ratanya, di mana nanti ada K kali W dikurangi 1 dibagi dengan K-1. Nah, pendekatan lainnya adalah membayangkan bagaimana datanya itu akan terlihat jika tidak ada kesepakatan di antara beberapa set peringkat. Dan kemudian bayangkan bagaimana tampilannya jika ada kesepakatan yang sempurna di antara beberapa set. Nah, koefisien konkordansi itu memungkinkan akan menjadi indeks divergensi kesepakatan aktual yang ditunjukkan dalam data dari kesepakatan semaksimal mungkin. Jadi lebih enak karena dia langsung jadi satu, bukan sendiri-sendiri lagi. Nah, secara kasar W itu adalah hanya sebuah koefisien.
Misalkan ada 3 eksekutif perusahaan di mana nanti diminta untuk mewawancarai ya. Ada 6 pelamar kerja dan nanti pemeringkatannya itu secara terpisah dan kesesuaiannya untuk lowongan pekerjaan. Jadi ini ada 6 pelamar yaitu A sampai F dan 3 eksekutif yaitu X, Y, dan Z. 3 set peringkat itu independen yang diberikan oleh eksekutif X, Y, dan Z kepada 6 pelamar yaitu A sampai F. Nah, di mana nanti di sini ada RC. RC itu adalah jumlah peringkat yang diberikan untuk setiap pelamarnya. Jadi ini sudah langsung peringkat ya, karena nggak mungkin data yang asli dari sini memang harus data peringkat. Kemudian kalau kita sudah jumlah, berarti kan nanti di sini kita tahu bahwa asli pelamar A ada 8, B 14 dan seterusnya, di mana peringkat 1 itu adalah yang paling rendah sendiri dan yang peringkat tertinggi adalah 4. Sekarang jika ketiga eksekutif telah sepakat tentang pelamar, yaitu jika mereka masing-masing memiliki peringkat 6 pelamar dalam urutan yang sama, maka nanti satu pelamar akan menerima 3 peringkat 1 dan demikian untuk jumlah pangkatnya. Jadi atau nilai dari RC-nya akan menjadi 1 plus 1 plus 1 sama dengan 3 sama dengan K. Jadi di sini dia nanti harusnya adalah K ya. Nah, pelamar yang akan dipilih oleh semua eksekutif sebagai runner up itu RIJ itu adalah 222 sama dengan 6 sama dengan 2K. Sedangkan pelamar yang paling tidak menjanjikan akan melakukannya yaitu 6. 6 itu adalah maksimal dari pelamarannya. Jadi kalau misalkan nanti peringkat satunya ya itu adalah 111 berarti kan sebanyak K-nya atau sebanyak eksekutifnya ya. Oleh karena itu di sini adalah K. Sedangkan untuk yang kedua itu adalah 2 dikali K dan untuk RC yang terakhir yang paling terakhir adalah N dikalikan K. Faktanya dengan kesepakatan sempurna di antara para eksekutif, ya sempurna itu adalah maksudnya berarti peringkat yang diberikan oleh eksekutif X, eksekutif Y, dan eksekutif Z itu sama ya. Oleh karena itu 111, 222 sampai dengan 666. Nah, berbagi jumlah pangkat yaitu RC berarti kan di sini kelihatan bahwa 36 dan seterusnya sampai 18. Meskipun tidak harus dalam urutan itu ya. Nah, secara umum, ketika ada kesesuaian yang sempurna antara kaset peringkat, berarti kita akan mendapatkan RC-nya adalah K, 2K, 3K, sampai dengan NK. Di sisi lain, jika tidak ada kesepakatan, ya, tidak sama, kesepakatan itu sama atau tidak samanya, di antara ketiga eksekutif tersebut, maka nanti besaran RC itu kurang lebih sama. Dari contoh ini, jika harus jelas bahwa tingkat kesepakatan di antara para juri dicerminkan oleh tingkat perbedaan di antara N jumlah pangkat ya, N jumlah peringkat ya, maka nanti W itu yang merupakan koefisien konkordansi adalah fungsi dari tingkat varians tersebut. Untuk metode perhitungan W-nya, karena di sini nanti masih belum ketemu nilai dari W-nya ya, nanti rumus dari W-nya ada di setelahnya, yaitu menggunakan rumus 9.15. Nah, dari sini kita kelihatan bahwa W itu tergantung sama nilai dari S, K, N, S, K, dan N. Dimana S itu adalah jumlahan dari RIJ dikurangi rata-rata RJ yang nanti dikuadratkan. Sehingga untuk menghitung W itu yang pertama kita akan tentukan jumlah pangkatnya ya, atau jumlah peringkat di setiap pelamarnya yaitu RJ ya. Kemudian kita akan dari RJ tersebut kita kurangi dengan rata-ratanya ya. Jadi kita jumlahkan dan dibagi N itu ketemu rata-rata. Setelah ketemu rata-rata berarti nanti nilai dari setiap RJ itu dikurangi dari rata-rata RJ-nya. Setelah itu hasil pengurangan dikuadratkan ya, kemudian dijumlahkan. Nah,
Setelah dijumlahkan itu baru kita nemulah S-nya. S itu merupakan jumlah kuadrat dari deviasi. Nah, setelah S-nya ketemu baru masukkan ke rumus 9.5. Jadi ini nomor 5-nya adalah memasukkan ke rumus 9.5. Oh, sorry, 9.15 ya. Untuk menghitung B-nya. Oke, tadi S itu jumlah kuadrat penyimpangan yang diamati dari rata-rata RJ. K-nya adalah jumlah jurinya ya. Atau di sini ada berapa banyak variabel yang akan meringkat. Kemudian itu N adalah jumlah entitas atau objek atau individunya. Dan nanti 1/12 kali K kuadrat kali N pangkat 3 min N itu adalah jumlah maksimum yang mungkin dari deviasi kuadratnya, yaitu dari jumlah S yang akan terjadi dengan kesesuaian yang sempurna di antara peringkat K. Ini adalah contohnya, yaitu datanya seperti data pada tabel 9.11, di mana total peringkatnya itu adalah 8, 14, 11, 11, 11, dan 8. Berarti nanti rata-ratanya adalah 10,5. Nah, kita tahu nanti di situ adalah setelah ketemu rata-ratanya berarti kita akan menghitung nilai dari S-nya. Berarti 8 dikurangi 10,5 dikuadratkan sampai dengan 8 yang terakhir itu dikurangi dengan 10,5 baru dikuadratkan dan hasil dari S-nya adalah 25,5. Kemudian kita masukkan ke W yaitu rumus 9.15 ya, S-nya 25,5, K-nya itu adalah 3 ya, dan N-nya adalah 6. Nah, 3 dan 6 dari sini itu berarti ada 3 juri dan 6-nya itu adalah 6 pelamar ya. Dari kasus yang sudah ada ini 8, 14, 8, 11, 11, 11, 8. Jadi ini adalah tabel 91 yang akan kita hitung nilai dari W-nya. Ya. Hasilnya dari rumus 9.15 berarti ketemulah W-nya 0,16. Dia menunjukkan tingkat persetujuan di antara 3 eksekutif fiktif ya, karena ini datanya fiktif, dalam memperingkat 6 pelamar pekerjaan. Nah, kalau kita menggunakan bantuan R ya, data dari 9.3 itu saya simpan pada folder D, kemudian pada folder data, dan namanya adalah smp_korelasi 5.3. Saya nyimpannya di notepad dengan file ekstensinya adalah .txt dan headernya true. Jadi di sini hasilnya seperti ini, ada X, Y, Z dan ada 6 pelamar. Ini tidak akan saya tulis pelamar ABC-nya karena itu juga tidak akan mempengaruhi dan lebih enak langsung ke datanya. Nah, untuk melakukan kendal itu ada function namanya adalah kendal W. Kendal W silakan dicek dulu dia menggunakan library apa. Nah, setelah mengaktifkan library-nya nanti baru bisa menggunakan function ini. Ingat di R itu huruf besar dan kecil harus sesuai. Jadi di sini K-nya besar dan W-nya adalah besar. Kemudian datanya yaitu data 3 di mana nanti setiap kolomnya itu merupakan jurinya ya. Kemudian apakah ada corrected? Corrected di sini masih ingat kapankah kita menggunakan corrected? Itu jika ada pengamatan yang terikat atau ada pengulangan ranking. Dari sini kita lihat bahwa tidak ada pengulangan ranking pada X, Y, maupun Z. Sehingga corrected-nya adalah false. Kemudian tes. Tes itu digunakan untuk apakah kita akan melakukan uji signifikansinya. Maka saya akan tulis di sini true ya. Untuk 6.rm-nya kita tulis saja true. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, dari sini untuk sementara yang kita interpretasikan adalah hanya W-nya saja. Dan di sini diperoleh nilai dari W-nya adalah 0,1619. Dan ini sama dengan yang perhitungan manual kita.
Oke, kita akan selanjutnya. Nah, dengan data yang sama, itu kita juga bisa memungkinkan menemukan nilai RSAV-nya. Jadi, menggunakan ring Spearman, di mana ada average-nya, ya, dengan salah satu dari dua metode. Nah, ada dua metode untuk menghitung RSAV. Yang pertama itu adalah dengan menghitung nilai RS punyanya si XY, ya. Ini adalah RS XY. Jadi ring Spearman dengan variabel X dan Y, variabel X dan Z, variabel Y dan Z. Kemudian dari ketiga nilai tersebut kita akan rata-ratakan. Jadi berdasarkan perhitungan, ya, setelah dihitung nilai korelasi ring Spearman-nya dari XY itu adalah 0,31, XZ-nya adalah minus 0,54 dan YZ-nya adalah minus 0,54. Berarti kalau di rata-rata 0,31 plus minus 0,54 ditambah minus 0,54 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah minus 0,26. Sedangkan kalau kita menggunakan rumus 9.14 yang sudah ada dalam video ini tadi yang di awal, yaitu K dikalikan W besar minus 1 dibagi dengan K minus 1, kita masukkan yaitu 3 kali 0,16 kemudian dikurangi 1 dibagi dengan 3 minus 1. Hasilnya akan sama, baik menggunakan rata-rata setelah kita menghitung nilai korelasi ring Spearman, XY, XZ, dan juga YZ, ya, dengan menggunakan rumus yang 9.14, ya. Berarti ini akan linear, ya. Kenapa dibilang linear? Karena nilai dari SAV ini dia adalah sesuai dengan yang ada di sini. Dia sama-sama di atasnya. Sehingga nanti kalau semakin tinggi nilai W, berarti nanti nilai SAV-nya juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu hubungannya adalah linear. Salah satu perbedaan antara koefisien kendal untuk konkordansi dan juga punyanya ring Spearman yang average, itu metode menyatakan kesepakatan di antara peringkat K adalah bahwa RSAV dapat mengambil nilai di antara minus 1 sampai plus 1. Jadi nilai dari RSAV nanti yang paling minimal adalah minus 1 dan yang paling maksimal adalah plus 1. Sedangkan nilai dari W itu berada di antara 0 sampai plus 1. Alasan sebenarnya kenapa sih W itu tidak bisa negatif, itu adalah ketika lebih dari 2 set peringkat yang terlibat, peringkatnya tidak bisa semuanya tidak setuju sepenuhnya, ya. Karena ada yang plus, ada yang minus, kayak gitu. Misalnya saja, jika hakim X dan hakim Y itu berselisih pendapat, dan hakim X juga tidak setuju dengan hakim yang kedua atau Z, ini adalah Z, ya, maka nanti hakim Y dan hakim Z itu harusnya setuju. Artinya jika lebih dari 2 hakim terlibat, kesepakatan dan ketidaksepakatan bukanlah pertentangan yang simetris. Jadi tidak harus dengan misalkan ini kan X dan Y-nya selisih berpendapat, ya. Yang satunya bagus, yang satunya jelek, kayak gitu hasilnya. Tapi nanti di sini bukan berarti ke Z-nya itu X ke Z-nya juga tidak setuju, sedangkan Y ke Z-nya itu setuju. Tidak selalu seperti itu. Jadi kalau 3 hal yang dijadikan satu itu agak susah dalam minus 1 itu menginterpretasikan apa. Oleh karena itu, W di sini hanya suatu koefisien saja. Tapi dia tidak menggambarkan hubungan antara ketiganya. Dia hanya koefisiennya saja, ya. Nah, para hakim ini atau juri itu mungkin semuanya setuju, tapi mereka tidak bisa sepenuhnya tidak setuju sepenuhnya juga. Nah, oleh karena itu, W harus 0 sampai dengan suatu angka positif, ya. Nah, di sini itu kita perhatikan bahwa W
Nah, kita perlu perhatikan bahwa W itu kan memiliki hubungan linear yang dengan rank Spearman, tapi dia tidak memiliki hubungan yang teratur atau tidak ada sangkut pautnya dengan koefisien korelasi rank Kendall-nya. Walaupun namanya adalah sama-sama Kendall, tidak ada hubungan antara W ya, koefisien Kendall untuk konkordansi terhadap koefisien korelasi rank Kendall. Nah, ini merupakan salah satu keuntungan yang dimiliki oleh oleh koefisien korelasi rank Spearman dibandingkan dengan yang koefisien korelasi rank Kendall ya. Tapi perlu diingat bahwa ada yang bagus dari yang koefisien korelasi rank Kendall, yaitu yang ini ya, dia memiliki parsial. Ya, untuk pengujian parsial itu ada. Sedangkan untuk generalisasi dari rank Spearman itu adalah punyanya koefisien Kendall untuk konkordansi, yaitu hubungannya akan linear dengan W-nya ini tadi. Contohnya, terdapat 20 ibu dan anak-anak prasekolah, mereka yang tunarungu. Jadi anak-anaknya ini si tunarungu dan menghadiri perkemahan musim panas yang dirancang untuk memberikan pelatihan pengantar tentang perawatan dan penanganan anak tunarungu. Nah, 13 psikolog dan ahli koreksi bicara bekerja dengan ibu dan anak ini selama 2 minggu. Pada periode tersebut, 13 anggota stafnya diminta untuk memberi peringkat terhadap 20 ibu itu, ya, mengenai seberapa besar kemungkinan setiap ibu akan membesarkan anaknya sedemikian rupa sehingga anak tersebut akan mengalami ketidaksesuaian pribadi. Nah, hasil pemeringkatannya sesuai dengan tabel 9.12 ini. Ya, ini adalah jurinya A sampai M. Kemudian ibunya ada 1 sampai 20. Nah, si juri ini semua data itu disesuaikan dengan urutan si juri A. Jadi, juri A-nya urut dan yang lainnya tidak. Tapi bisa jadi si juri A-nya ini tidak urut, tidak masalah. Untuk yang sementara seperti itu. Jadi, dibiarin aja, tidak urut, tidak masalah. Kebetulan dalam kasus ini dia adalah urut dari 1 sampai 20. Ya. Kemudian, dari sini, ini kan semua sudah peringkat ya, udah peringkat. Kemudian kita akan menghitung nilai RJ-nya. RJ-nya ya udah ditotal aja berapa ini, totalnya 93 dan seterusnya. Kemudian kita hitung rata-ratanya, baru nanti si RIJ ini dikurangi dengan rata-ratanya. Jadi untuk 93 ini dikurangi rata-rata hasilnya adalah minus 42,5 dan seterusnya. Setelah itu baru nilai ini dikuadratkan, yaitu ini. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa ada 20 ibu nih yang akan diperingkat, berarti objeknya kan ibu, makanya N-nya adalah 20. Kemudian ada berapa jurinya? Itu adalah 13, berarti K-nya adalah 13. Dan dari perhitungan yang RJ, kemudian RJ min rata-rata RJ, kemudian nanti hasilnya dikuadratkan, jumlahannya adalah 64.899. Setelah itu baru kita bisa menghitung nilai dari W-nya, yaitu menggunakan rumus S per 1/12 kali K kuadrat dikalikan N pangkat 3 minus N. Dan diperoleh nanti hasilnya adalah 0,577. Nah, kita akan menggunakan bantuan software R-nya. Bagaimana caranya? Karena datanya sebenarnya kan seperti ini, tapi untuk menggunakan koefisien Kendall untuk konkordansi, itu setiap kolom merupakan juri. Oleh karena itu nanti datanya harusnya seperti ini. Ini adalah juri A, juri B, juri C, dan sampai dengan juri yang ke M. Ya, ada 20 ibu, makanya ini barisnya itu menggambarkan ibu. Ini adalah format data yang dibutuhkan pada software R dalam menghitung koefisien Kendall untuk konkordansi. Nah, ini saya anggap adalah data 1.
untuk menggunakan kendal W, function kendal W, itu kita membutuhkan library yang namanya DexTool. Jadi tadi setelah membaca data 3 itu perlu mengaktifkan library-nya yaitu DexTool baru bisa menggunakan kendal W. Kalau library-nya belum diaktifkan dan langsung menggunakan kendal W, akan tidak bisa jalan atau nanti ada error yang bilang bahwa there's no function in your library, kalau nggak salah seperti itu. Jadi intinya tidak ada function tersebut seperti itu karena kita belum mengaktifkan library-nya. Nah, nama dari data untuk yang ini adalah data 1. Ini data 1. Apakah menggunakan corrected? Kita gunakan false aja karena saya juga malas ya meneliti satu persatu seperti ini. Ini ada yang sama atau tidak kan nggak kelihatan ya. Perlu pengecekan lebih lanjut. Nah, kemudian tesnya saya maunya true, ininya tetapkan aja selalu true ya. Ternyata nanti keluarlah nilai W-nya seperti ini dan juga terdapat warning di sini. Nah, warning di sini berarti dia bilangnya bahwa nanti bukan nanti sih, pengamatan kita itu ternyata ada pengamatan terikatnya. Jadi ada yang berulang, ada pengamatan atau ada ranking yang sama. Kita cek yaitu ranking pada I. Kalau tidak salah seingat saya yaitu 9. Ini 9 dan ini 9. Ya. Hanya itu saja seingat saya. Jadi hanya pada juri I, ranking 9 itu ada 2, yaitu ini dan ini. Seingat saya cuma itu, nanti kalau misalkan ada lebih silakan kalian cek kembali. Ya. Kemudian, maka kita harus melakukan panggil kembali function kendal W dengan corrected-nya adalah true. Setelah corrected-nya true, maka tidak ada tidak ada warning kembali. Tapi nilai W yang sudah terkoreksi adalah yang ini. Nah, jika kita lihat yang belum terkoreksi dan sudah terkoreksi, nilainya selisihnya cukup kecil. Cukup kecil ini karena apa? Karena memang pengamatan yang terikatnya cuma sedikit, yaitu di I dan cuma satu tok, yaitu peringkat 9 saja. Ya, seperti itu. Nah, untuk sementara yang kita interpretasi, yang kita lihat buktinya hanya W-nya saja. 0,59 itu sama dengan perhitungan kita. Jadi selisihnya dikit ya. 0,577 ini mungkin belum termasuk desimalnya. Jadi nanti perlu dicekin lagi. Dan dia harusnya sama dengan ini. 0,59. Tapi ini tadi adalah 0,57. Jadi selisih sedikit di situ. Kemudian, nah kita akan ke pengamatan berulang atau TIS ya. Ini adalah TS dalam bahasa Inggrisnya. Atau dalam pertemuan atau video sebelumnya itu saya bilang adalah terikat. Nah, ketika pengamatan terikat atau berulang itu terjadi, pengamatan masing-masing nanti diberi peringkat rata-rata ya. Peringkat rata-rata misalkan tadi peringkat keempat itu ada 2, yaitu peringkat ketiga dan keempat itu sama rankingnya. Berarti nanti untuk menggunakan ranking berarti 3 ini ditambah 4 berarti kan 7 dibagi 2 karena ini ada 2 cuman ya. Nah, itu hasilnya adalah 3,5. Berarti nanti peringkatnya itu 3,5. Sedangkan data yang kita buat tadi itu mungkin peringkat yang masih belum ada belum peringkat yang menggunakan rata-rata. Sehingga nanti itu bisa dikonversikan lagi ke yang rata-rata. Nah, caranya nanti ketika ada pengamatan berulang atau yang terikat, prosedurnya sama dengan yang tadi, yang biasa kita lakukan untuk menghitung nilai W-nya. Nah, tapi dia nanti akan ditentukan oleh rumus 9.15.
Jika proporsi ikatan atau terikatnya itu tadi kecil atau banyaknya pengamatan yang berulang atau terikat itu kecil, berarti nanti efek dari koreksinya itu bisa kita abaikan, ya. Sehingga rumus 9.15 itu masih bisa digunakan. Contohnya yang tadi, hasil antara terikat dan tidak terikat itu akan mirip, ya, akan memiliki selisih yang cukup sedikit atau kecil. Sedangkan kalau nanti proporsinya itu banyak atau jumlah yang pengamatan berulang itu banyak, berarti harus menggunakan yang ada koreksinya. Ya, untuk menghitung koreksinya itu adalah rumusnya ini, yang T besar sama dengan sigma T pangkat 3 minus T per 12. Nah, ini adalah faktor koreksi yang sama, ya, rumusnya sama pada koefisien korelasi ring sperma. Sehingga nanti untuk menghitung W-nya, koefisien kendal untuk konkordansinya, itu menggunakan rumus 9.16, di mana nanti pembaginya itu dikurangi K kali sigma T. Nah, sigma T itu adalah nanti jumlahan nilai T untuk semua peringkat K. Oke. Contohnya untuk peringkat pengamatan berulang, ya, telah diberikan contoh ada 10 objek dan masing-masing ada 3 variabel yang berbeda X, Y, Z, ya. 10 itu A sampai J, dimana nanti di sini sesuai ini hasilnya, ya, peringkatnya dari X, Y, Z-nya, dan ini sudah menggunakan peringkat yang rata-rata. Jadi kalau ada yang sama, dia nanti dibagi 2, sehingga muncullah angka 4,5, 4,5. Kemudian hitung nilai RIJ-nya, seperti biasa kita melakukan pada W yang tanpa pengamatan berulang, kemudian nilai RJ-nya dikurangi dengan rata-rata RJ, dan hasilnya nanti dikuadratkan, kemudian ini semua dijumlah, ya, dijumlah, ya, jumlah hasilnya adalah 591. Nah, 591 ini sebelum menghitung ke W-nya, baru kita hitung koreksiannya dulu. Ternyata di variabel X itu ada ranking 4,5 sebanyak 2 kali. Dan ada ranking 7,5 sebanyak 2 kali. Oleh karena itu nanti rumus T-nya kan ini, ya. Berarti kita bisa menghitung untuk TX-nya, ya. Faktor terkoreksi untuk yang X, variabel X, itu adalah menggunakan rumus ini, yaitu 2/3 minus 2 ditambah 2/3 minus 2. Jadi 2 di sini adalah ini, ya. Untuk yang ranking 4,5. Dan yang di sini itu untuk pengamatan yang untuk yang ranking 7,5. Kemudian hitung pula untuk koreksi Y dan koreksi Z. Ini Z, ya. Jadi di Y itu ada 3, yaitu 2,5 sebanyak 2, 4,5 sebanyak 2, 6,5 sebanyak 2. Berarti 2/3 minus 2-nya ada 3. Hasilnya 1,5. Kemudian si Z 4,5 itu ada 4, dan 8, ranking 8 itu ada sebanyak 3. Oleh karena itu di sini 4/3. Ini adalah punyanya yang ranking 4,5. Dan 3 ini adalah yang ini, ya. Dia punyanya si ranking 8. Dan hasilnya adalah 7. Nah, jumlahan dari T itu adalah TX ditambah TY ditambah TZ. Berarti 1 tambah 1,5 tambah 7. Hasilnya adalah 9,5. Barulah kita menghitung nilai W-nya, ya. W dengan koreksi kan ketambahan ini. Dan sedangkan yang tanpa koreksi juga kita bisa hitung, dan hasilnya nanti adalah 0,796. Sedangkan yang dengan koreksi hasilnya adalah 0,828. Nah, di sini kelihatan banget kan bedanya antara tanpa koreksi dan dengan koreksi. Jadi di sini jika kita mengabaikan ikatannya atau pengamatan terikat, maka rumus 9.5 dalam menghitung W itu memiliki perbedaan yang besar, sehingga pengamatan berulang tersebut atau pengamatan terikat tersebut, ya, sangat mempengaruhi nilai dari W.
Jadi W-nya yang harus digunakan adalah yang dengan koreksi. Nah, untuk pengamatan berulang ya dalam R menggunakan software R itu tetap sama dengan kita panggil dulu datanya yang sudah kita simpan pada folder D, folder data, kemudian namanya ini dengan ekstensinya .txt, headernya true, dan nama pada R-nya itu disimpan dengan nama data2. Hasil dari data2-nya seperti ini, kemudian kita juga masih menggunakan kendal W, kemudian data2, koreknya awalnya saya false. Saya lupa ya bahwa ada pengamatan berulangnya. Sehingga keluarlah warning. Oleh karena itu saya lakukan kembali dengan mengubah koreknya adalah true. Dan hasilnya adalah 0,8277. Nah, dari sini enaknya karena corrected-nya bisa pilih yang false dan true, jadi kita bisa membandingkan. Ketika corrected-nya itu false, benar nggak sih nilainya adalah 0,795. Jadi kita bisa mengetahui nilai W yang tanpa koreksi, ya. Dan kita bandingkan nilai hasil yang tanpa koreksi dan dengan koreksi menggunakan software R pada manualnya. Manualnya adalah 0,796, 0,828. 0,2828 ini benar ya, sama dengan manual. 0,795 juga sama dengan manual. Jadi rumus yang ada atau function ini sesuai dengan yang ada pada buku SIGEL. Nah, untuk uji signifikansinya ada untuk sampel kecil itu kita bisa menguji signifikansi nilai W ya di bawah H0 ya, probabilitas yang di bawah H0 dari nilai sebesar S yang terkait dengannya. Jika kita memperoleh distribusi samping S untuk semua permutasi di peringkat N, itu yang memungkinkan dengan K itu adalah nanti kita punya N faktorial pangkat K set peringkat yang memungkinkan. Nah, dengan ini kita dapat menguji hipotesis 0 bahwa set peringkat K tidak bergantung dengan mengambil dari distribusi probabilitas yang terkait dengan kejadian di bawah H0 dari nilai sebesar S yang diamati. Nah, untuk sampel kecil nanti distribusi S-nya itu sesuai dengan tabel R ya. Jadi tabel R itu yang digunakan untuk menghitung nilai p-value-nya. Nah, untuk tabel R itu hanya memiliki tingkat signifikansi 0,05 dan juga 0,01. Atau pada tingkat nilai dari p-value-nya adalah antara dua ini. Dan tabel tersebut untuk ukuran K yaitu 3-20 dan N-nya adalah 3-7. Nah, jika S yang diamati itu sama dengan atau lebih besar dari yang ada pada tabel R, untuk tingkat signifikansi tertentu, maka nanti H0 dapat ditolak pada tingkat signifikansi tersebut. Ini adalah contohnya, kalau K-nya 3, yang dari sebelumnya ya, 3 eksekutif, di mana pelamar kerjanya ada 6, berarti N-nya ada 6. Dan W-nya setelah kita hitung adalah 0,16. Berarti kita harus mengacu pada tabel R. Ini tabel R-nya, kita sesuaikan K-nya 3, ya. Kemudian N-nya adalah 6. Nah, dari sini berarti kita tahu nanti nilainya adalah S yang terkait 25,5 itu tidak signifikan ya. Agar asosiasi menjadi signifikan pada 0,05 berarti S-nya harus lebih besar dari 0,13. Jadi 103,9 itu dapat dari sini. Berarti nilai dari S itu harus lebih besar dari nilai dari hasil R. Hasil tabel R. Tabel R. Dan di sini kita tahu berarti nanti W ini tidak mempengaruhi
nilai dari tabel R-nya. Tapi nanti yang dibandingkan adalah S-nya ya. Oke. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang tadi untuk data yang kecil itu ya kan, ketika ada tiga eksekutif pada 6 pelamar ya, itu merupakan data 3, hasil dari p-value-nya adalah 0,7872. Tapi di sini sayang sekali tidak ada membandingkan atau tidak ada nilai dari p-value-nya. Yang ada adalah 103,9. Nah, 103,9 itu pun juga tidak ada pada sini. Sehingga untuk pengujiannya ya, kita perlu lagi mencari bagaimana atau kita perlu tahu referensi yang digunakan pada kendal coefficient of concordance W yang pada R ini dia menggunakan basisnya apa. Karena nanti di sini nilai dari p-value-nya tidak sesuai dengan yang ini ya. X itu adalah 25,5 pun juga tidak ada di sini. Sehingga untuk hasil kendal W-nya benar-benar yang dilihat kalau sampelnya kecil hanya nilai W-nya saja ya. Untuk yang ininya masih kita pertanyakan atau kita butuh referensi terlebih dahulu ya. Nah, karena p-value-nya lebih besar daripada alfa ya, gak apa-apa deh, kita anggap aja ya, kita anggap dengan catatan kita memang harus perlu meninjau ulang bagaimana cara dia menguji signifikansinya, kenapa dia menggunakan chi-square ya. Dari sini kita tahu p-value-nya lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05, berarti nanti asosiasi itu tidak signifikan ya kan, atau koefisien atau korelasi atau hubungan ketiganya itu tidak signifikan. Nah, hasilnya ini itu sama dengan hasilnya ini. Jadi hasilnya saja ya, atau keputusannya saja yang sama antara manual dan juga yang hasil DR. Jadi kita anggap nggak apa-apa lah. Dengan catatan kita memang perlu melakukan atau kita perlu meninjau ulang bagaimana caranya untuk melakukan uji signifikansi atau rumusnya sehingga ketemulah chi-square-nya sekian dan df-nya sekian. Subjeknya sekian, ya, seperti itu. Nah, jika yang digunakan itu adalah sampel besar, ya, di mana sampel besar itu adalah n-nya lebih besar daripada 7, berarti nanti bisa dia berdistribusi chi-square. Jadi ini karena yang di sini itu adalah langsung chi-square, berarti ini digunakan kendal coefficient of concordance-nya ini itu adalah khusus sampel besar ya. Sedangkan sampel kecil nggak bisa, tapi kita anggap aja ya. Ini perlu cekan lagi, berarti kalau sampelnya besar dia valid, kalau dia sampelnya kecil hati-hati ya. Kemudian df-nya adalah n-1. N-nya tadi di sini adalah 6, berarti df-nya adalah 5. Sudah betul ya, sesuai. Kemudian nilai dari chi-square-nya adalah S per setengah K kali N plus 1. Jadi ini adalah nanti untuk menghitung ininya. Artinya, probabilitas yang terkait dengan kejadian di bawah 0 dari nilai apapun sebesar W yang diamati itu dapat ditentukan dengan menggunakan distribusi chi-square dengan rumusnya 9.17. Dan nanti dia untuk menentukan probabilitas atau menentukan nilai p-value-nya itu berdasarkan tabel C pada lampiran yang ada di buku Siegel. Nah, ini kalau di sampel besar perlu kita tahu bahwa ya rumus dari atas ini kan kalau kita mau menghitung ini lagi kan mubadir ya, karena ini hampir mirip dengan W. Berarti nanti setelah ini kita akan menghubungkan antara rumus chi-square ini dengan punyanya W. Ya, karena kita sudah sekarang kita sudah punya nilai W seperti itu. Nah, untuk kita jabarkan terlebih dahulu rumus dari W-nya ini tadi, rumus dari W yaitu S per 1/12 kali K kuadrat kali N pangkat 3 min N. Nah, berarti ini N-nya bisa saya keluarkan ya.
ini adalah n-nya yang setelah saya keluarkan, kemudian ini sisa n kuadrat, kemudian ini sisanya adalah min 1. Setelah itu, punyanya yang n kuadrat minus 1 itu merupakan penjabaran dari n minus 1 dikalikan n plus 1, ya kan? Nah, dari sini, karena W sama dengan ini, dan kita inginnya nanti itu adalah setengah. Nah, dari sini nanti kan ketemulah ada n plus 1, ada k, ada n. Sehingga kalau ini kuadrat berarti kan perlu dikalikan k. Kemudian ini tinggal n plus 1. Nah, n plus 1 berarti kan ini harus dicoret. Berarti ini dikalikan dengan n min 1. Jangan lupa kalau di sisi sebelah kanan ya, sisi sebelah kanan ini dikalikan k, dikalikan n min 1. Berarti sisi sebelah kiri juga harus dikalikan k, dikalikan n min 1. Ya, setelah itu baru ini boleh kita coret, kemudian k-nya kita coret dengan pangkatnya saja. Berarti sisanya kan ini adalah S per 1/12 kali K kali N plus 1. Dan ini adalah C square. Ini, ya. Makanya di sini kenapa bawahnya dia adalah C square. Sehingga nilai dari C square yang rumus 9.17 itu juga bisa kita peroleh dengan rumus yang ini. Dan ini rumusnya adalah 9.18, yaitu C square sama dengan W dikali K dikali N min 1. Nah, DF-nya adalah N min 1, kemudian nilainya hasilnya akan sama baik menggunakan rumus 9.17 maupun 9.18 ya. Itu tidak akan berbeda. Contohnya di sini adalah tadi ke data yang ibu dan anak, ada 20 ibu dan ada 13 penguji. Berarti 13 penguji itu merupakan K-nya, 20 ibu itu merupakan N-nya. Dan kita tahu bahwa W-nya adalah 0,577. Berarti dengan rumus 9.18 kita akan memperoleh nilai C-square-nya adalah 142,5. Dan ini sudah hampir mirip dengan yang diperoleh pada hasil R-nya. Kemudian kita akan ambil nilai probabilitas atau nilai P-nya atau P-value mengacu pada tabel C. Di mana nanti nilai C-square-nya adalah 142,5 dan DF-nya adalah N-1, yaitu 19. Ya. Dari sini tabel C-nya adalah ini, kemudian DF-nya 19. DF-nya 19, kemudian kita butuh C-square-nya adalah 142,5. 142,5 kan ada di sebelah sini nih. Berarti dia pasti peluangnya atau P-value-nya kurang dari 0,001. Nah, ini hasilnya. Ya. P-value-nya adalah kurang dari 0,001. Dan kalau kita cek ya, DF-nya sudah benar 19, ini 19. Kemudian kita cek bahwa P-value-nya yang sebenarnya adalah sekian. Dan ini memang kurang dari 0,001. Jadi function kendal W itu khusus digunakan dalam pengujian ya, tesnya ini khusus digunakan pada sampel besar saja. Sedangkan pada sampel kecil ini perlu diperhatikan kembali, seperti itu. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan dengan keyakinan yang besar bahwa kesepakatan antara 13 hakim itu lebih tinggi daripada yang seharusnya. Nah, probabilitas yang sangat rendah di bawah 0 karena memang P-value-nya tadi kurang dari alfa. Kalau misalkan alfanya 0,01 ataupun 0,05 berarti kan nilai dari P-value-nya ini kurang dari alfa, sehingga kesimpulannya adalah tolak H0. Karena tolak H0 berarti nanti peringkat juri itu tidak terkait satu sama lainnya. Jadi tidak ada keterkaitan atau tidak ada korelasi antara juri yang satu dengan juri yang lainnya. Sehingga kita bisa simpulkan untuk pengujian
atau untuk menghitung koefisien kendal untuk konkordansi, yang pertama adalah kita harus menentukan N-nya, yaitu jumlah entitas atau objek yang akan di-ranking. Kemudian K-nya yaitu jumlah juri yang akan menentukan peringkatnya. Berarti nanti di sini kita bisa memperoleh tabel K kali N, ya. Untuk setiap entitas itu baru kita akan menghitung nilai RJ-nya. Kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya juri, berarti kita akan menemukan rata-rata. Setelah menemukan rata-rata, kita akan mengurangi nilai RJ dengan rata-ratanya, dan hasil tersebut kita akan kuadratkan. Setelah dikuadratkan, nanti di total ketemulah nilai S. Nah, setelah S-nya ini ketemu, ya, proporsi ikatan dalam himpunan K, urutan K, ya, ini bukan pangkat tapi urutan K yang besar, berarti nanti gunakan rumus yang 9.16. Nah, jika N kecil berarti gunakan rumus 9.15, ya. Sorry, ini proporsi ikatan, berarti kalau ada proporsi, ya, proporsi pengamatan terikat, ya, pengamatan terikatnya cukup besar, maka nanti gunakan yang terkoreksi. Nah, jika tidak ada, ini tidak ada pengulangan, ya, tidak ada terikat, tidak terikat, maka gunakan rumus 9.15 untuk menghitung W-nya. Setelah itu, untuk p-value-nya dalam uji signifikansinya, kalau N-nya adalah lebih kecil dari 7, berarti gunakan tabel R, ya. Tabel R itu yang dilihat tadi adalah cuman nilai S-nya atau DF-nya, ya. Tabel R, kita cek lagi tabel R. Nah, tabel R hanya K dan N-nya, sesuaikan dengan K dan N-nya. Berarti ini dilihat nilai K dan N-nya. Yang nanti hasil dari tabel R itu dibandingkan dengan S-nya. Kemudian N-nya, kalau N-nya lebih besar daripada 7, berarti gunakan rumus 9.17 dalam menghitung nilai C-square-nya, ya, dan DF-nya juga perlu kita hitung, yaitu N-1, baru nanti untuk nilai p-value-nya berdasarkan tabel C. Kalau ini bukan p-value, ya, tabel R. Tabel R itu nanti nilainya akan dibandingkan dengan S. Dan S itu juga bukan peluang, bukan probabilitas, seperti itu. Nah, jika nanti hasil tabel R-nya itu, jika S-nya kurang dari hasil tabel R, berarti dia adalah tolak H0, ya. Oke, kalau misalkan S-nya itu kita cek lagi untuk yang sampel kecil. Nah, di sini bahwa nanti S-nya haruslah lebih besar daripada 0 daripada hasil dari S dari tabel. Berarti di sini saya beri catatan bahwa S-nya itu harus lebih besar daripada hasil di tabel R. Tabel R berarti dia nanti keputusannya adalah tolak H0. Nah, sedangkan untuk yang ini, yang C-square, ini adalah tabel C, itu adalah peluangnya. Jadi, p-value, hasil probabilitas atau p-value-nya, atau hasil dari tabel C-nya, kalau dia kurang dari alfa, ya, kurang dari sama dengan, maka nanti dia harus, atau kesimpulannya adalah tolak H0. Seperti ini. Nah, untuk interpretasi dari W, nilai W yang tinggi atau signifikan dapat diartikan bahwa pengamat atau juri pada dasarnya menerapkan standar yang sama dalam memeringkatkan N objek. Jadi semakin tinggi nilai W-nya berarti kesamaan jurinya, kesamaan penilaian juri itu semakin sama. Kemudian seringkali pengurutannya itu yang terkumpul dapat berfungsi sebagai standar.
terutama bila tidak ada kriteria eksternal yang relevan untuk mengurutkan objek. Jadi di sini enaknya nggak perlu lagi kita mengurutkan berdasarkan si juri A, si juri B, atau si juri C. Perlu ditekankan bahwa nilai W yang tinggi atau signifikan itu tidak berarti bahwa urutan yang diamati sudah benar. Kemudian faktanya mereka semua mungkin salah sehubungan dengan beberapa kriteria eksternal. Misalkan ada 13 anggota staf camp yang setuju baik dalam menilai ibu dan anak-anak tadi, ya. Tetapi hanya waktu yang dapat menunjukkan apakah penilaian mereka tepat. Jadi di sini untuk masalah bagaimana cara juri tadi menilai ibu-ibunya itu sudah tepat atau tidak, itu tidak bisa dilihat dari nilai dari W. Nah, ada kemungkinan bahwa berbagai hakim dapat sepakat dengan memesan objek karena semua menggunakan kriteria yang salah. Ya, hati-hati di sini. Dan juga dalam hal ini, W yang tinggi atau signifikan hanya akan menunjukkan bahwa semua kurang lebih setuju dalam penggunaan kriteria tersebut. Dengan kata lain, tingkat kesepakatan yang tinggi tentang suatu pesanan tidak selalu berarti bahwa pesanan yang disepakati itu adalah objektif. Ya. Kemudian dalam ilmu perilaku, terutama dalam psikologi, urutan objektif dan urutan suka sama suka itu sering sekali salah dianggap sebagai sinonim. Jadi kalau objektif itu benar-benar mereka independen dalam penilaiannya, tidak ada aturan apapun, ya. Sedangkan urutan suka sama suka, saya lebih suka ini, saya lebih suka itu, sebenarnya itu adalah salah. Itu tidak objektif. Jadi benar-benar harus ada penilaiannya yang seobjektif mungkin, ya. Kemudian Kendall itu juga mengemukakan bahwa perkiraan terbaik dari peringkat yang sebenarnya dari n objek yang tersedia adalah ketika W-nya signifikan dengan urutan berbagai jumlah peringkatnya dari RJ. Nah, jika seseorang menerima kriteria yang telah disetujui oleh berbagai juri, ya, dan dalam memeringkat entitas N, maka estimasi terbaik dalam peringkat sebenarnya dari entitas tersebut menurut kriteria yang disediakan oleh urutan jumlah pangkat. Jadi nanti untuk siapakah peringkat yang terbaiknya, terburuknya itu dilihat dari urutan jumlah pangkat. Ya, ini adalah RIJ-nya. Jadi urutan RIJ. Perkiraan terbaik ini dikaitkan dengan kuadrat terkecilnya. Jadi perkiraan boleh dari RIJ-nya, boleh dari nilai RIJ dikurangi rata-rata kuadrat. Jadi kuadrat terkecil itu adalah RIJ dikurangi rata-rata, nanti yang hasilnya itu dikuadratkan. Nah, yang terbaik itu nanti nilai dari selisihnya cukup kecil. Jadi peringkat terbaik dari ini adalah pelamar A atau F, ya, yang harus dipekerjakan untuk lowongan pekerjaan. Karena dalam kedua kasus tersebut RIJ-nya adalah 8. 8 itu nilai terendah yang diamati. Berarti di sini dia ranking 1 itu berarti yang terbaik. Sedangkan yang terakhir ranking yang semakin besar, maka nanti nilainya adalah terendah. Nilainya adalah terendah, ya, seperti itu. Nilai terendah atau nanti di sini adalah RIJ. Itu tergantung sih bagaimana cara kita merankingnya. Kalau misalkan rankingnya 1 itu adalah yang terbaik, berarti nanti untuk pelamar yang harusnya dimasukkan ke dalam perusahaan itu memiliki nilai RIJ yang cukup kecil. Sedangkan kalau misalkan A1 itu adalah yang terjelek, ya, dengan nilai yang terkecil, berarti nanti di sini RIJ-nya yang paling besar lah yang harus masuk ke dalam perusahaan. Dan perkiraan terbaiknya adalah 20 ibu, ya, ini untuk kasus ibu, itu ada 6 ibu yang nilai R-nya adalah 57 atau yang terkecil. Jadi itu yang paling bagus. Nah, ibu 2 itu kemungkinan, ya,
ini adalah ibu 6 ya, bukan ada 6 ibu, tapi ibu ke-6 karena nilai R-nya, RJ-nya adalah 57. Sedangkan ibu kedua itu urutan kedua. Dan ibu ke-20 adalah urutan berikutnya dan seterusnya. Sekian dulu untuk koefisien korelasi kendal untuk konkordanse. Dan ini adalah materi terakhir dalam korelasi dan pengujiannya pada statistika non-parametrik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.